Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami kelompok 8B akan membahas mengenai pengaruh perbedaan implementasi budaya unggah-ungguh terhadap kepribadian mahasiswa pada 3 wilayah kebudayaan di Jawa Timur. Jawa Timur sendiri merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan cakupan wilayah yang cukup luas dengan total cakupan wilayah 47.922 km persegi. Wilayah tersebut terbagi ke dalam 29 kabupaten dan 9 kota yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Demografi Jawa Timur sendiri didominasi oleh masyarakat Jawa, meskipun banyak etnis pendatang seperti etnis Tionghoa, etnis Madura, Arab, Osing, dan lain-lain. Nah, keberagaman demografi penduduk ini menimbulkan adanya keberagaman interaksi antar etnis. Dengan adanya keberagaman yang sangat amat banyak ini, timbullah perkembangan identitas kultural yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa wilayah kebudayaan atau biasa disebut dengan telatah. Nah, penelitian kami kali ini menggunakan sistem telatah karena pada sistem telatah sendiri merupakan pembagian kebudayaan yang dapat menginterpretasikan karakteristik masyarakat Jawa Timur. Pembagian 10 telatah ini dibuat berdasarkan 7 unsur kebudayaan yang mewakili masing-masing cara hidup dan cara pandang masyarakat. Masyarakat dengan telatah yang sama akan saling mempengaruhi dalam kehidupan dan berbagi kebudayaan yang sama. Kebudayaan tersebut akan terus berkembang dan menciptakan ciri khas pada setiap masyarakat atau telatah. Dengan menggunakan telatah sebagai variabel penelitian, kita akan lebih mudah memahami kepribadian dan karakteristik masyarakat-masyarakat tertentu di berbagai bagian di Jawa Timur sendiri. Telatah di Jawa Timur sendiri sebenarnya terbagi ke dalam 4 telatah besar, yaitu Telatah Madura, Telatah Arean, Telatah Matraman, dan Telatah Pandalungan. Tetapi kelompok kami memutuskan untuk hanya memakai 3 telatah, yaitu Telatah Arean, Matraman, dan Pandalungan karena adanya kemiripan kepribadian budaya yang dipraktikkan. Salah satunya adalah budaya unggah-ungguh. Sedangkan telatah yang tidak terpilih adalah Telatah Madura yang mempunyai kebudayaan yang cukup berbeda dengan 3 telatah lainnya. Contohnya, kebudayaan Madura tidak memiliki budaya unggah-ungguh. Teori yang akan kelompok kami gunakan untuk penelitian kali ini adalah teori kebudayaan dan kepribadian yang dicetuskan oleh Margaret Mead dan Ruth Benedict, karena teori ini sesuai dan cocok dengan hal yang akan kami kaji pada penelitian kali ini, yaitu tentang bagaimana perbedaan implementasi budaya unggah-ungguh bisa mempengaruhi kepribadian masyarakat, khususnya mahasiswa. Teori ini bisa dibilang sesuai untuk menganalisis kajian tersebut karena teori ini membahas bagaimana sebuah kebudayaan bisa mempengaruhi kepribadian seseorang. Baik itu dari budaya tentang bagaimana seorang anak seharusnya diasuh ataupun tentang sistem standar kebudayaan yang bisa menjadi acuan bagaimana kepribadian masyarakat tertentu bisa berkembang. Tujuan tulisan ini pun adalah untuk mengetahui secara langsung tentang bagaimana budaya bisa mempengaruhi kepribadian seseorang. Dengan mengkaji penerapan kebudayaan unggah-ungguh di dalam pembentukan kepribadian, kami harap penelitian ini bisa memberi informasi baru terhadap pembaca atas besarnya peran pola pengasuhan terhadap pembentukan kepribadian seorang individu. Dengan bertumbuhnya teknologi informasi yang menghapus batasan geografis, tentunya budaya juga bisa dengan mudah tersebar. Maka dari itu, pola pengasuhan akan bersifat sangat krusial terhadap pengembangan kepribadian, supaya mereka bisa memisahkan di antara budaya yang bisa bermanfaat bagi mereka dan budaya yang tidak bisa bermanfaat bagi mereka. Kelompok kami menggunakan metode kualitatif, dan untuk mengetahui konklusinya, kelompok kami menggabungkan antara studi pustaka dan juga hasil wawancara yang telah dibentuk dalam transkrip, kemudian digabungkan. Nah, itu akan ketemu konklusi yang tepat. Selain itu, kelompok kami juga menggunakan teknik purposive sampling dan juga data primer dari narasumber yang berbeda daerahnya dan pola pengasuhan yang berbeda. Seperti contohnya di Jawa Timur itu ada budaya Arean, Matraman, dan Pendalungan. Nah, selain itu nantinya kelompok kami akan menggabungkan hasil wawancara dan juga studi pustaka untuk mengetahui implementasi dari kebudayaan tersebut itu apakah bisa mempengaruhi kepribadian mereka. Untuk menjelaskan budaya unggah-ungguh, kita pertama harus pergi ke asal dari arti kata unggah-ungguh tersebut. Secara etimologi, unggah-ungguh berasal dari bahasa Jawa, yaitu dimana unggah berarti naik di bahasa Indonesia, sedangkan ungguh berarti cocok atau sesuai di bahasa Indonesia. Jika digabungkan, unggah-ungguh bisa diartikan selayaknya arti kata sopan santun di bahasa Indonesia. Budaya unggah-ungguh bisa mengatur
tentang bagaimana orang bisa berinteraksi dengan satu sama lain, yaitu dengan mengatur bagaimana orang tersebut berbahasa dan berperilaku. Dengan fungsi tersebut, budaya ungu-ungu bisa berfungsi sebagai suatu alat kontrol sosial, di mana jika suatu masyarakat menerapkan ungu-ungu, maka masyarakat di budaya tersebut akan selalu waspada tentang bagaimana mereka berperilaku dan bertutur kata agar tidak menciptakan suatu konflik di masyarakat tersebut. Untuk contohnya, salah satu bentuk manifestasi dari budaya ungu-ungu adalah bahasa Jawa. Seperti kita lihat, di bahasa Jawa ada tingkatan-tingkatan bahasa yang bisa digunakan tergantung dengan lawan berbicara, di mana bahasa Jawa ngoko digunakan kepada lawan bicara yang lebih muda atau yang sudah akrab, dan bahasa Jawa Madya digunakan untuk berbicara kepada orang yang belum akrab atau yang umurnya cenderung sebaya, sedangkan bahasa Jawa Kromo akan digunakan untuk berbicara dengan orang yang lebih tua atau mempunyai pangkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembicaranya. Nah, Tlatah Mataraman ini merupakan area kebudayaan yang mencakup Kabupaten Pacitan, Magetan, Nganjuk, dan Blitar. Nah, di Tlatah Mataraman ini berada di wilayah Barat Jawa Timur yang dekat dengan Kesultanan Yogyakarta begitu. Karena kedekatannya dengan wilayah keraton, hal itu banyak masyarakatnya itu yang memahami atau mengilhami nilai-nilai keraton di dalamnya, seperti menjunjung tinggi adanya etika dalam berbahasa dan juga bertutur kata seperti itu. Nah, setelah Tlatah Mataraman ada Tlatah Arekan. Nah, Tlatah Arekan ini berada di wilayah Sidoarjo, Surabaya, dan Malang. Karena kota besar di Jawa Timur ini cenderung ada di Tlatah Arekan, ini membuat masyarakatnya menjadi heterogen, di mana banyak masyarakat pendatang itu datang ke wilayah Arekan ini. Hal itu menyebabkan masyarakat di Tlatah Arekan ini lebih egaliter dan memiliki semangat juang yang tinggi seperti itu. Kemudian yang terakhir ada Tlatah Pendalungan. Nah, Tlatah Pendalungan ini diibaratkan sebagai priuk besar yang menggabungkan kebudayaan Madura dan kebudayaan Jawa seperti itu. Wilayah ini mencakup wilayah Situbondo dan Probolinggo. Nah, karena ini banyak dipengaruhi oleh masyarakat Madura, maka masyarakat di wilayah Tlatah ini tuh sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan sangat menghormati kiai. Nah, dari wawancara yang kita lakukan kepada 3 narasumber dari 3 tlatah yang berbeda, ditemukan bahwa pola asuh masyarakat di budaya Arekan ini tidak terlalu menekankan unggah-ungguh sebagai peranatan utama. Nah, unggah-ungguh ini diterapkan secara longgar sehingga memiliki banyak penyesuaian begitu. Hierarki seperti ngoko, krama, dan madya itu kayak hilang gitu di daerah Arekan. Kelonggaran ini tuh membuat narasumber yang dari masyarakat Arekan ini berkepribadian tanpa menggunakan unggah-ungguh sebagai pedoman utama dalam berperilaku. Cara sosialisasinya cenderung menggunakan bahasa Arekan yang egaliter dan gak punya hierarki bahasa seperti itu. Nah, selanjutnya untuk wawancara dari masyarakat dari budaya Mataraman yang cenderung sangat memegang teguh adanya nilai-nilai unggah-ungguh, dan unggah-ungguh itu jadikan peranata yang utama, membuat kepribadian masyarakat Matraman ini cenderung lebih beradab dan memiliki etika. Mereka itu sangat sopan dan memperlakukan orang lain itu sesuai dengan hierarki atau stratanya. Hal itu menyebabkan masyarakat Matraman itu lebih cenderung feodal begitu. Selanjutnya untuk masyarakat di Pendalungan yang dikenal sebagai periuk peleburan dari masyarakat Jawa dan Madura, hal ini membuat unggah-ungguh itu masih dijadikan peranata dalam masyarakat Jawa Pendalungan, tapi memiliki beberapa penyesuaian. Keberagaman etnis yang ada di masyarakat Pendalungan ini membuat mereka itu cenderung banyak mencampurkan bahasa Indonesia dalam berinteraksi seperti itu. Jadi unggah-ungguh sendiri itu lebih banyak dipakai di dalam berinteraksi, bukan lagi ke dalam etika atau berperilaku seperti itu. Nah, pengaruh unggah-ungguh terhadap kepribadian masyarakat ini dijelaskan oleh Ruth Benedict yang memaparkan bahwa pola kebudayaan masyarakat akan mempengaruhi kepribadian masyarakat. Kebudayaan akan membentuk standar hidup yang paling sesuai untuk masyarakat tersebut. Nah, dalam kasus ini unggah-ungguh itu ditempatkan sebagai standar hidup masyarakat Jawa yang terus diajarkan turun-temurun dari generasi ke generasi
dari individu sejak kecil sampai dewasa. Nah, pengajaran yang sejak kecil ini memaksa individu untuk menyesuaikan diri dengan standar yang ada. Nah, penyesuaian diri ini sangat penting digunakan oleh masyarakat yang menjunjung tinggi unggah-ungguh sebagai cara individu untuk terus bertahan hidup di tengah masyarakat sekitarnya. Hal ini tuh ditemukan di wawancara kepada Iman Arya Laksana, di mana dia kan berasal dari masyarakat Pendalungan yang sangat menjunjung tinggi adanya unggah-ungguh. Membuatnya itu sangat menghormati dan menjunjung tinggi kedudukan seseorang seperti itu. Nah, dalam pola asuh sendiri, Margaret Mead itu pernah menjelaskan bahwa cara pengasuhan dan pendidikan orang tua sedari kecil itu dapat mempengaruhi perilaku anak ketika dewasa. Orang tua yang tidak secara ketat menerapkan unggah-ungguh dan lebih bersifat egaliter dalam berbicara dan menggunakan bahasa Indonesia akhirnya akan membentuk anak-anak yang kurang memahami hierarki kebahasaan dan tingkah laku yang ada dalam masyarakat Jawa. Hal itu banyak ditemukan di wawancara kepada putra Pardana yang ada di wilayah Jawa Arekan, di mana masyarakat Jawa Arekan itu nggak terlalu ketat dalam menerapkan unggah-ungguh sehingga membentuk putra Pardana ini sebagai orang yang egaliter seperti itu. Nah, kalau dalam penggunaan bahasa Indonesia, masyarakat Jawa Pendalungan atau yang kita temukan di kasusnya Farhan Fadilah itu tuh lebih banyak mencampurkan bahasa Indonesia dalam berbicara, karena ini kan dipengaruhi karakter atau sifat-sifat masyarakat Jawa Pendalungan yang itu berasal dari beragam etnis seperti itu. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari penelitian ini adalah unggah-ungguh itu merupakan salah satu nilai kebudayaan yang penting diterapkan dalam masyarakat Jawa. Nah, unggah-ungguh ini mengatur cara berperilaku, cara interaksi, dan juga hierarki bahasa yang disesuaikan dengan lawan bicara. Unggah-ungguh sendiri itu diterapkan hampir di seluruh wilayah Jawa, utamanya di wilayah Jawa Timur yang terbagi dalam 10 wilayah kebudayaan atau biasa kita sebut dengan tlatah. Nah, di Jawa Timur sendiri ada 3 tlatah besar yang memiliki pola pengasuhan dan pola kebudayaan yang cenderung berbeda satu sama lainnya. Hal itu mempengaruhi kepribadian dari masyarakatnya sendiri. Nah, dalam masyarakat Matraman terdapat pola kebudayaan yang cenderung feodal dan menempatkan unggah-ungguh itu sebagai peranata utama atau sebagai pedoman utama dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tuh menyebabkan masyarakat di daerah Matraman ini memiliki pengetahuan yang tinggi atau banyak dalam unggah-ungguh dan sangat menjunjung tinggi etika. Sedangkan dalam pola asuh sendiri, orang tua yang cenderung menerapkan unggah-ungguh secara longgar akan membentuk anak-anak yang menjadi masyarakat yang egaliter yang banyak diterapkan dalam masyarakat Arekan. Nah, selain itu di masyarakat Pendalungan yang cenderung heterogen, yang pola asuhnya itu terbuka terhadap semua etnis, membuat anak-anak di daerah Pendalungan ini tuh banyak menggunakan bahasa Indonesia dalam interaksi masyarakatnya. Bahasa Jawa sendiri tuh banyak dicampurkan dengan bahasa Indonesia, bahasa Madura, atau bahasa yang mereka gunakan sehari-hari lainnya dalam berinteraksi begitu. Unggah-ungguh itu nggak banyak diterapkan di masyarakat Pendalungan seperti itu.